Selamat pagi mahasiswa, bertemu kembali dalam pertemuan ke-8 bagi mata kuliah Digital Marketing kelas D. Hari ini kita akan membahas bab 8 mengenai perencanaan kampanye untuk media digital. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, mengakses perbedaan karakteristik komunikasi antara digital dan media tradisional, kemudian mengidentifikasi faktor sukses utama dalam pengelolaan kampanye digital. Kedua adalah memahami pentingnya melakukan integrasi komunikasi baik itu secara online dan offline. Kemudian mengaitkan teknik promosi kepada metode untuk pengukuran yang efektif. Salah satu bagian penting di dalam pemasaran adalah mengkomunikasikan produk atau mempromosikan produk. Begitu juga halnya ketika Anda menggunakan platform digital, Anda tentu saja perlu merencanakan bagaimana cara mengkomunikasikan produk Anda secara online. Yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan topik tersebut. Jadi bagaimana Anda bisa membuat dan merancang kampanye untuk mengkomunikasikan produk. Dan aktivitas tersebut haruslah berkelanjutan. Antara lain di sini yang kita bisa lihat dalam slide, yang disebut sebagai aktivitas continuous e-communication, bagaimana menjalankan aktivitas komunikasi yang berplatform elektronik, adalah penggunaan dalam jangka panjang alat-alat komunikasi untuk pemasaran secara elektronik yang ditujukan untuk dapat menghasilkan kunjungan situs dari customer dalam hal memperkenalkan, mungkin juga dalam hal mendorong mereka untuk melakukan pembelian melalui penggunaan search engine, affiliate marketing, dan juga online sponsorship, dan juga untuk membantu mereka melakukan pembelian yang berulang-ulang. Bagaimana merancang kampanye pemasaran atau kampanye dalam komunikasi yang sukses? Ada beberapa perencanaan kunci yang perlu diperhatikan, antara lain pertama adalah menyusun goal setting dan tracking. Yang dimaksud dengan goal setting dan tracking di sini adalah bagaimana perusahaan pertama kali sebelum dia memulai melakukan perencanaan dan implementasi, dia harus menyiapkan apa yang menjadi tujuan terlebih dahulu dalam melakukan komunikasi. Apakah tujuan tersebut misalnya meningkatkan awareness atau meningkatkan market share. Bagian kedua adalah berkaitan dengan campaign insight atau wawasan dalam kampanye. Yang dimaksud dengan campaign insight di sini adalah mengenal lingkungan yang akan dihadapkan atau dihadapi oleh seorang pemasar, dan antara lain di situ dengan mengenal customer, competitors, dan juga industri. Bagian ketiga adalah segmentation and targeting. Setelah kita mengetahui lingkungan, kemudian kita bisa menentukan segmentasi dan targetnya. Bagian keempat adalah bagaimana kita mengembangkan pesan atau konten pesan yang akan disampaikan. Bagian kelima adalah bagaimana kita merancang anggaran dan memilih media yang tepat untuk penyampaian pesan. Kemudian keenam adalah bagaimana mengintegrasikan media dalam scheduling yang jelas dan presisi. Nah, sebelum kita bisa melanjutkan ke pembahasan yang lainnya, kita mulai dulu dari memahami apakah yang dimaksud dengan saluran media digital. Saluran media digital di sini adalah suatu teknik komunikasi secara online yang digunakan untuk dapat mencapai atau meraih sasaran untuk meningkatkan brand awareness, familiarity, atau kemampuan untuk customer mengenal produk, favorability, membuat customer lebih menyukai produk, dan mempengaruhi pembelian dengan mendorong pengguna atau customer menggunakan media digital dan mengunjungi website. Dalam penggunaan digital media channel, kita harus juga memahami bahwa sebelum customer biasanya masuk ke destination site atau situs perusahaan, maka biasa mereka menggunakan referring site. Di sini sudah disampaikan juga, sudah dijelaskan di dalam definisi di slide ini bahwa referring site di sini adalah sumber-sumber yang dikunjungi oleh visitor atau pengunjung sebelum dia masuk ke situs perusahaan.
Biasanya mereka mengunjungi melalui Google AdWords, jadi melalui iklan yang dipasang oleh perusahaan melalui Google, kemudian melalui situs-situs media seperti kompas.com, atau mungkin dia sebelumnya pernah mengunjungi CNN, kemudian melihat iklan lalu mengklik di situ, dan juga melalui banner-banner advertising yang dipasang melalui situs-situs lainnya, dan juga situs afiliasi. Teknik kunci pertama untuk merencanakan kampanye efektif pertama adalah dengan menyusun sasaran dan juga melakukan tracking. Dalam menyusun sasaran, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus tentukan dulu apa sih yang menjadi sasaran kita dalam membuat kampanye tersebut. Nah, susunan tersebut dibagi menjadi dua, ada tujuan annual atau tujuan tahunan, dan tujuan yang bersifat spesifik pada kampanye tertentu. Sebagai contoh, annual di sini bersifat jangka panjang, misalnya sesuatu yang dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun, atau sesuatu yang dicapai perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun. Sebagai contoh, misalnya meningkatkan kunjungan pengguna atau konsumen ke website perusahaan sebanyak 10% ya, pada tahun berikutnya. Itu adalah annual marketing communication objectives. Nah, campaign specific communication objective mencoba untuk mencapai ya atau merealisasikan annual dengan tindakan yang lebih praktis melalui kampanye-kampanye yang spesifik. Misalnya untuk meningkatkan kunjungan, campaign spesifiknya adalah memperkenalkan tentang perusahaan melalui display advertising yang mereka taruh melalui banner-banner di situs-situs media seperti kompas.com atau beberapa situs-situs lainnya. Itu adalah campaign specific communication objective bersifat lebih short term. Nah, tentu saja ketika Anda sudah punya goal, ya Anda juga pasti harus punya alat untuk memastikan apakah sasaran tersebut tercapai. Itulah yang disebut sebagai tracking. Alat tracking di sini antara lain seperti visitor session, unique visitor, conversion rate to action, branding measure, lifetime value based on return on investment, dan lain sebagainya. Ini adalah alat-alat yang kita sebut juga sebagai Key Performance Indicator yang akan dibahas di bab 10. Jadi nanti Anda bisa mengetahui apakah perencanaan komunikasi saya sukses atau tidak dilihat dari weblog perusahaan, dari jumlah kunjungan setelah melakukan kampanye, misalnya apakah ada kenaikan atau tidak. Bisa juga dilihat dari unique visitor. Kita sudah sering bahas tentang unique visitor, yaitu dengan melihat pada IP address-nya, bukan melihat pada berapa kali konsumen mengunjungi. Kemudian conversion rate to action adalah bagaimana customer setelah mereka datang ke website ditunjukkan melalui kemudian menghasilkan suatu konversi, baik itu untuk melakukan pembelian atau akhirnya subscribe ke YouTube dan seterusnya, atau menjadi follower, tergantung apa yang menjadi tujuan dari perusahaan. Ini adalah contoh-contohnya pengukuran kampanye secara digital. Pertama adalah audience atau traffic building goals. Jadi misalnya perusahaan menyusun suatu target, trafficnya itu harus berapa. Traffic ini adalah level atau tingkatan customer keluar masuk suatu website, itu traffic. Contohnya di sini untuk mendapatkan 100.000 unique visitor tahunan atau 200.000 pengunjung setiap sesinya dalam 1 tahun. Itu adalah goals-nya. Ya, kemudian alat ukurnya yaitu tadi jumlahnya 100.000 atau 200.000. Kemudian yang kedua adalah conversion or interaction goals. Misalnya mendorong untuk pengunjung bisa menggunakan trial, mendapatkan 10% conversion dari kunjungan unique visitor yang melakukan registrasi atau download musik seperti yang ada di Spotify. Nah, jadi ketika mereka nyobain Spotify, mereka didorong untuk nyoba trial, yang tujuannya nanti akhirnya mereka mendownload atau menginstal Spotify ke aplikasi mereka, ke website ataupun ke handphone mereka, dan akhirnya menggunakan jasa Spotify, ya register dan download. Kemudian yang ketiga adalah salah satu yang bisa dilakukan adalah pengguna bisa mendapatkan third party site dan juga branding goals, meningkatkan brand perusahaan, kemudian juga bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga, jadi memperbanyak
kerjasama dengan pihak-pihak ketiga, perusahaan, misalnya affiliate marketingnya lebih banyak yang bisa bekerja sama dengan perusahaan, ataupun perusahaan bekerja sama dengan situs-situs yang akhirnya mau menaruh iklan perusahaan di situ. Kemudian misalnya sasaran lainnya adalah meningkatkan multi channel. Nah, contohnya multi channel yang dilakukan oleh rupa-rupa. Multi channel kita juga bisa sebut sebagai omni channel, di mana tidak hanya menggunakan satu channel saja, misalnya sepenuhnya hanya digital, tetapi juga bekerja sama dengan channel tradisional atau gerai-gerai tradisional. Nah, rupa-rupa.com di sini memiliki 3 vendor atau memang mereka memiliki satu owner yang bekerja sama untuk akhirnya membuka satu website rupa-rupa sebagai channel online mereka, yaitu Informa, Ace Hardware, dan juga salah satunya Toy Kingdom. Dan mereka menggunakan rupa-rupa untuk menjualkan produk mereka secara online. Tetapi produk tersebut tidak selalu harus dikirim secara melalui kurir. Jadi mereka bisa juga sebagai customer datang setelah mereka melakukan pemesanan di rupa-rupa, mereka datang mengambilnya di Ace Hardware yang terdekat di kota mereka. Jadi itu omni channel, adanya kombinasi penggunaan channel, tidak hanya satu channel. Kemudian yang kelima adalah bagaimana meningkatkan engagement yang jangka panjang bagi customer. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa menyusun goals dan juga sekaligus menyusun trackingnya. Tahapan kedua dalam penyusunan kampanye efektif adalah dengan campaign insight. Nah, campaign insight di sini dibagi menjadi 4, memahami customer, bisnis, internal, dan eksternal. Yang dimaksud dengan campaign insight di sini adalah sebelum perusahaan benar-benar akhirnya mengimplementasikan perencanaan kampanye mereka, kita harus kenal dulu customer kita itu yang potensial seperti apa. Usianya, kemudian demografinya, lifestyle-nya, income-nya. Jadi memahami customer secara keseluruhan, apa yang menjadi kebutuhan, needs and wants dari customer. Kemudian bisnis contact, kita bicara mengenai industri, siapa saja pesaing kita yang memiliki industri atau usaha yang sama. Kemudian apa saja strategi mereka, kemudian bagaimana pertumbuhan pasarnya, di mana kendalanya dan semuanya. Jadi itu bicara mengenai konteks industri dengan memahami industri itu sendiri. Kemudian konteks internal dengan memahami kondisi internal perusahaan. Contohnya sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti sumber daya keuangan, sumber daya manusianya, kemudian sumber daya bahan baku, lalu sumber daya kerjasama dengan partnernya. Jadi memahami sisi internal perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah external konteks, di mana memahami lingkungan luar perusahaan, contohnya tren saat ini sedang apa, kemudian teknologi saat ini sedang mengadopsi metode apa atau teknologi apa, lalu bagaimana keadaan lingkungan natural kita. Misalnya sekarang ada penyebaran virus COVID, nah kita juga pahami kendala-kendala yang bersifat eksternal sehingga kita bisa menanggapinya dan mencari solusinya di dalam perusahaan. Tahap ketiga dalam perencanaan kampanye adalah mempersiapkan segmentasi dan targeting yang tepat bagi customer kita. Kita sudah belajar bahwa segmentasi adalah bagaimana kita memilah-milah pasar dan membuat mereka dalam kelompok-kelompok yang memiliki preferensi yang sama. Nah, setelah kita memahami segmentation, kita akan menarget dari segmen tersebut siapa yang menjadi customer kita. Di sini adalah beberapa variabel targeting yang Anda bisa lihat. Pertama, misalnya memahami hubungan dengan perusahaan. Kita bisa mencoba melakukan targeting pada atribut-atribut misalnya kontak kita, kemudian customer yang saat ini siapa saja, customer yang udah lama nggak melakukan pembelian siapa saja, itu bisa menjadi target kita. Kemudian kalau kita misalnya lihat dari sisi segmentasi demografi, kita bisa menarget kalau perusahaan kita mentarget customer B2C, maka kita bisa menarget berdasarkan usia, gender, social group, lokasi. Kalau kita B2B, kita bisa menarget ukuran perusahaan yang ingin kita target, kemudian berapa orang yang akan menjadi pengambil keputusan pembelian, kita memahami. Kemudian ketiga ada dalam sisi psikografik, ada value, lifestyle, dan juga behavior. Ini adalah hal yang menjadi inspirasi kita ketika kita mempersiapkan target mana yang ingin kita tuju, seperti itu. Tahap keempat dari perencanaan kampanye akan dijelaskan di slide yang kedua. Mohon bisa merefer pada slide yang kedua yang saya berikan nanti.